pemberian insentif dan disinsentif berbasis kinerja. Keempat, penguatan kolaborasi multi pihak antar pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan platform digital. Serta kelima, pengembangan infrastruktur pengolahan sampah dan industri daur ulang nasional. Semua ini diarahkan untuk mewujudkan pengolahan sampah yang terintegrasi, efektif, dan berbasis pada prinsip ekonomi sirkular. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus Perkosmi dan juga Waste for Change yang sudah membantu terselenggaranya kegiatan ini, serta produsen anggota Perkosmi dan calon anggota Perkosmi yang telah berkomitmen dan terus berupaya untuk menjadi bagian dalam penataan kewajiban pengurangan sampah. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan baru serta menjadi referensi dalam upaya kita bersama untuk menciptakan sistem pengolahan sampah yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Melalui implementasi IPR yang lebih kuat, kita tidak hanya mengelola sampah dengan lebih baik, tetapi juga membuka peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah ekonomi dari sektor daur ulang, dan memperkuat kontribusi Indonesia dalam upaya global menanggulangi perubahan iklim. Di sini kami mengajak seluruh pihak untuk bergandeng tangan, memperkuat sinergi, dan menunjukkan komitmen nyata kita dalam membangun Indonesia yang bersih, sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. Terakhir, mari kita berperan aktif dalam mengatasi persoalan sampah di Indonesia sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya melalui kerja dan aksi kolaboratif guna mewujudkan pengolahan sampah yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju dan bermartabat. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Fazri dan Bu Yana atas sambutannya yang juga menjadi pembuka acara kegiatan webinar kita hari ini. Tadi sebelumnya Pak Fazri sudah sempat menyampaikan juga ya terkait tantangan pengelolaan sampah kemasan sekali pakai sudah mencapai titik yang sangat berat di Indonesia, yang dimana sudah mencapai di angka 64% kondisi TPA di Indonesia itu overload. Pemerintah berkomitmen untuk bekerja sama bahu-membahu untuk meminimalisir sampah yang berakhir di TPA. Hal tersebut terjadi karena infrastruktur yang masih kurang maksimal, rendahnya kesadaran masyarakat, dan peran pemilik brand yang juga sangat dibutuhkan. Diharapkan setelah webinar ini, kita semua akan ada inisiatif bahkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemilik brand. Dan Bu Yana juga sempat menyinggung terkait dengan data pengawas obat dan makanan pertumbuhan industri kosmetik sudah mencapai 69%, yang dimana sudah mencapai angka yang cukup signifikan dan tentunya juga dihadapkan tantangan besar untuk mengelola produk kosmetik. Masih minimnya kesadaran konsumen untuk bertanggung jawab atas packaging yang telah habis terpakai. Dan hal-hal yang dapat kita lakukan ialah redesain kemasan, penggunaan bahan daur ulang, penciptaan pengelolaan untuk mengumpul dan mengelola lebih lanjut. Diharapkan webinar ini bisa memperoleh wawasan menyeluruh mengenai wawasan atas pengelolaan produk kosmetik bekas pakai. Oke, sesi selanjutnya agar kita saling kenal juga dan kita tahu nih wajah rekan-rekan sekalian yang hadir di webinar hari ini. Dari saya eh, meminta rekan-rekan semua untuk melakukan on camera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Saya ingatkan kembali untuk rekan-rekan sekalian yang sudah join di Zoom meeting ini untuk melakukan on kameranya terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Sudah bisa? Oke, izinkan saya mengingatkan kembali untuk rekan-rekan sekalian yang sudah join di Zoom meeting hari ini untuk melakukan on camera terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi.
Oke, mungkin kita mulai ya. Aba-aba dari saya. Satu, dua, tiga. Oke, untuk slide yang kedua, aba-aba dari saya juga. Satu, dua, tiga. Untuk slide yang ketiga, dipersilakan untuk on kameranya dan kita akan melakukan sesi dokumentasi. Aba-aba dari saya juga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya yang sudah berkenan untuk on kamera dan sudah berkenan untuk didokumentasikan. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi materi yang dimana akan disampaikan oleh Bli Bagus akan memaparkan materi tentang penerapan Extended Producer Responsibility atau EPR di industri personal care dan beauty. Kepada Bli Bagus, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Hari ini saya Iputu Bagus Gita Mahendra atau biasa dipanggil Bagus dari Recycling Business Unit of West for Change akan berbagi informasi, kemudian juga belajar bersama Bapak Ibu semua dan rekan-rekan juga terkait dengan circular beauty, responsible collection and recycling strategies to fulfill your EPR commitment. Dalam webinar kali ini kita akan membagikan informasi dan juga membedah solusi-solusi yang mungkin bisa dilakukan untuk menerapkan pelaksanaan EPR dari setiap brand ataupun produsen. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, selanjutnya. Oke, sebelum menyelam lebih dalam, saya izinkan saya untuk memperkenalkan Waste for Change ya. Jadi Waste for Change itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan, khususnya manajemen sampah. Dan kami berdiri dari tahun 2014 hingga saat ini visi kami cukup jelas yaitu ingin menjadi leader dalam menyediakan responsible dan juga ethical waste management solution untuk mencapai zero waste di Indonesia. Nah, kami menyediakan end-to-end solution ya dari hulu menuju hilir, kemudian terdiri dari consulting bisnis, EPC bisnis, kemudian responsible waste management dan juga recycling bisnis. Untuk hari ini kita akan spesifik membahas yang nomor 3 dan nomor 4 karena ini merupakan rangkaian webinar series yang mana sebelumnya tim consulting bisnis kami sudah memaparkan hasil research-nya. Dan hari ini adalah lanjutan dari apa yang telah disampaikan. Nah, ini adalah gambaran apa yang telah dilakukan oleh Waste for Change. Hingga saat ini kami sudah bergerak di 19 kota di Indonesia dan per tahunnya kami bisa memanage 12.000 ton. Sekali lagi 12.000 ton sampah dan sudah juga melayani 18.000 lebih household dan berkolaborasi dengan banyak sekali komunitas yang berkaitan dengan development ataupun education program. Dan lebih jauh lagi dari aktivitas kami bisa mengurangi karbon atau CO2 ekuivalen sebesar 6.389 plus. Dan itu adalah gambaran dari apa yang telah dilakukan Waste for Change. Nah, kalau ini latar belakang, jadi sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Yana terkait beberapa data ya, bahwasanya memang sektor beauty dan care ini memiliki pangsa pasar yang sangat besar, yaitu 43,5% dari seluruh FMCG. Jadi dari angka tersebut tentu kita terbayang ya berapa banyaknya produk yang dijual, kemudian berapa banyak orang yang menggunakan, dan juga tentunya kita harus memikirkan berapa banyak sampah yang dihasilkan dan bagaimana sih caranya untuk mengelola sampah-sampah tersebut. Dan hari ini, webinar ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya pelaksanaan EPR. Yang kedua adalah menunjukkan berbagai macam cara atau solusi yang dapat diterapkan untuk pelaksanaan EPR. Dan yang terakhir adalah mendorong kolaborasi lintas sektor. Karena harapannya nanti kita bukan hanya kolaborasi antar brand, tapi juga bisa mengajak
berbagai pihak lainnya yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan, khususnya terlibat dalam aktivitas penerapan EPR ini. Ini adalah gambaran tentang peraturan Permen LHK tahun 2019 nomor 75 ya, yang memandatkan setiap produsen untuk membuat peta jalan pengurangan sampah ya dengan target 30% di tahun 2029. Nah, di mana dalam pembuatan peta jalan ini banyak sekali informasi yang harus disusun, termasuk dengan pihak siapa akan bekerja sama, bagaimana strateginya, berapa jumlah yang akan dikurangi, dan seterusnya. Nah, termasuk dengan industri PCC, kali ini juga termasuk di dua kategori ya yang diwajibkan, yaitu di manufaktur dan juga di retail. Sebenarnya terdapat banyak cara ya untuk melaksanakan EPR ini, dari R1 reduction, R2 recycling, dan juga R3 reusing. Namun untuk kali ini kita akan fokus kepada recycling melalui take back scheme ataupun berbagai macam metode lainnya yang dapat dilakukan. Oke, ini adalah overview dari opsi solusi yang dimiliki West for Change dalam bentuk beberapa program ya. Ada tiga, sekali lagi ada tiga teman-teman semua. Yang pertama adalah in-store recycling. Ini adalah waste collection campaign melalui penyediaan Dropbox yang ditempatkan di setiap store. Kemudian yang kedua itu adalah Send Your Waste. Jadi waste collection campaign yang mempromosikan pemilahan dari sumber. Jadi mengajak customer memilah dari sumber, kemudian mengirimkan sampahnya menuju drop point. Yang mana ini bisa dilakukan dari manapun. Tidak harus ke store, tapi bisa dilakukan dari manapun. Tentunya dengan digital system yang sudah dibangun oleh Waste for Change. Dan yang ketiga adalah Verified Material Recovery Collection, yaitu waste collection campaign dalam skala yang lebih besar, karena dalam hal ini kita bukan hanya kerjasama dengan customer, tetapi juga kerjasama dengan agregator. Agregator itu adalah pihak-pihak yang mengumpulkan sampah dalam jumlah banyak ya, seperti bank sampah, kemudian juga TPS 3R, dan juga informal sektor. Jadi ada tiga program sekali lagi, dan semuanya memiliki karakteristik dan skema sistematika yang berbeda-beda. Kita akan bahas lebih detail di slide berikutnya. Nanti bisa dicek setiap brand memiliki tujuan yang berbeda-beda juga, mana program yang sekiranya lebih cocok gitu, atau dikolaborasikan untuk penerapan EPR. Oke, kita akan mulai dengan in-store recycling. Jadi untuk in-store recycling ini adalah program yang didesain dengan penyediaan instrumen fisik ya. Jadi ada Dropbox gitu, yang bisa ditempatkan di setiap store, di mana Dropbox nantinya juga bisa di-branding nih, sesuai dengan kebutuhan dan juga tujuan program dari setiap brand ataupun produsen. Jadi program ini memang lebih cocok kepada mitra atau partner yang memiliki store, ataupun sebenarnya bisa juga di warehouse. Itu. Tapi kampanye akan dilakukan melalui bentuk fisik Dropbox tadi, di mana kita bisa menempatkan edukasi di sana, baik itu cara pemilahan, bisa juga jenis-jenis sampah kita cantumkan di sana, termasuk juga tagline dari program juga akan bisa di-share di Dropbox ini. Kemudian achievement atau pencapaiannya dari program in-store recycling adalah saat ini sudah ada 12 lebih brand engage ya. Kemudian kita juga sudah install 50 Dropbox di store collection. Kemudian dampaknya juga tidak main-main, sudah 80 ton waste managed dari aktivitas in-store recycling ini. Dan apa aja sih sebenarnya manfaatnya? Manfaat yang pertama itu kita bisa mengurangi penyalahgunaan produk dari brand ya, atau packaging brand. Itu karena di dalam in-store recycling ini setelah dikumpulkan di Dropbox akan sampahnya dibawa ke material recovery dari Waste for Change untuk di treatment. Treatmentnya apa saja, ntar kita akan cek detailnya. Kemudian yang kedua itu akan ada data monthly. Jadi waste management datanya akan diberikan ya sebagai bukti yang akan dapat digunakan untuk EPR, yaitu berapa banyak sampah yang terkumpul, apa saja jenisnya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya meningkatkan kepercayaan customer ya. Dengan adanya program yang dilaksanakan, kemudian customer diajak ke store untuk mengumpulkan sampah yang telah dihasilkan,
Jika juga dikombinasikan dengan sistem poin itu akan sangat mampu menarik dan juga meningkatkan kepercayaan terhadap customer. Nah, ini adalah flow-nya, gambarannya. Dimulai dari step yang pertama itu adalah customer diajak untuk mengumpulkan sampahnya menuju store, kemudian diletakkan di masing-masing drop box gitu ya. Selanjutnya ketika sudah penuh, secara berkala akan diangkut ke material recovery milik Waste for Change oleh Waste for Change. Kemudian yang ketiga, ada treatment tadi ya. Treatmentnya ada pemilahan lebih spesifik ya berdasarkan jenisnya dan juga pelepasan label ataupun pemusnahan label yang tadi bisa digunakan untuk menghindari penyalahgunaan packaging ya. Biasanya diguna ulang untuk produk lainnya seperti itu kami jamin tidak akan terjadi di program ini. Kemudian yang keempat, sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang, kemudian akan dibawa ke pabrik daur ulang. Kemudian bagaimana dengan residunya? Residunya berupa label atau kemasan yang tidak bisa didaur ulang, itu akan diproses melalui RDF teknologi. Kemudian yang terakhir, ketika data sudah terkumpul semua, sudah terpilah, Waste for Change akan menyiapkan letter of processing. Jadi di sana mencakup informasi pihak atau brand mana yang bekerja sama dengan kami, berapa jumlah materialnya, apa saja jenisnya. Sehingga data ini dapat digunakan sebagai acuan atau dilaporkan dalam pelaksanaan EPR. Oke, ini gambaran dari treatment yang dilakukan di site kami ya. Jadi pertama labelnya akan dilepas ya secara manual oleh tim pemilah kami. Kemudian untuk label-label ini tadi akan diproses melalui proses RDF. Jadi dia akan musnah gitu. Kemudian untuk kemasannya akan dipilah lebih spesifik lagi. Botol plastik misalnya PET dengan PET, HDPE dengan HDPE, botol kaca dengan botol kaca dan seterusnya. Lalu pertanyaannya adalah apa aja jenis sampah yang bisa termasuk dalam program ini? Yang kami terima itu adalah packaging skincare, make up, personal care lainnya dalam bentuk HDPE, LDPE, PP, PET, glass atau kaca ya. Termasuk juga sekunder packagingnya. Sekunder packagingnya biasanya adalah duplex ataupun kardus. Itu juga bisa jika nanti disepakati dalam kampanye program. Dan juga packaging skincare yang saset juga saat ini bisa. Namun khusus untuk yang keempat ini, prosesnya belum bisa didaur ulang secara masif sehingga masih ke RDF. Lalu apa yang tidak bisa diterima itu bubble wrap karena memang agak sulit didaur ulang ya. Kemudian cardboard dengan penuh selotip, treatmentnya akan sangat lama dan bahkan bisa digolongkan sebagai residu. Organic waste jelas kita akan kampanyekan tidak boleh masukkan sampah organik ke drop box. Dan juga ada anorganik yang masih berkaitan dengan organic waste seperti food packaging itu tidak bisa dimasukkan ke dalam Dropbox. Oke, ini gambaran sukses story dari mitra kami ya. Kebetulan salah satu anggota Perkosmi hari ini yaitu The Body Shop yang juga akan menjadi penanggap. Nanti mungkin akan sharing lebih detail terkait ini. Ini hanya gambaran umumnya bahwasanya The Body Shop sudah join program In-Store Recycling ini dengan kampanye yang dilakukan adalah Bring Back Our Bottle ya. Itu dari tahun 2008 hingga saat ini, jadi memang sudah konsisten dan berkelanjutan ya. Bahkan dampaknya sangat besar, yaitu 12.000 pieces kemasan itu dapat dikumpulkan. Sorry, 12 juta ya, 12 juta bahkan lebih banyak. Itu setara dengan 300 ton waste recycle ya. Jadi kita bisa menyelamatkan 300 ton. Bayangkan seberapa banyak itu tidak berakhir di TPA. Dan ini adalah gambaran beberapa klien kami juga ya yang join program Story Cycling. Ada RH, Nuskin, Sosiola, dan lain-lainnya. Oke, itu tentang Story Cycling. Jadi informasinya bisa dicatat dulu karena yang berikutnya akan sedikit berbeda nih. Yang kedua, opsi solusi yang ditawarkan oleh Waste for Change adalah Senior Waste. Jadi program yang kedua ini adalah Senior Waste. Untuk Senior Waste, ini programnya berupa digital EPR ya. Digital EPR dalam artian kita akan mengajak customer dari setiap brand ataupun produsen untuk terlibat mengumpulkan sampahnya, memilah dari sumber, kemudian dikirimkan ke mitra daur ulang dari Waste for Change.
Jadi bisa dilakukan dari manapun di seluruh Indonesia gitu. Jadi prosesnya akan dimulai dengan sort and pack. Jadi customer akan memilah dari rumah jenis-jenis sampahnya, kemudian di packing ya, bisa dalam kemasan apapun, kemudian nanti diberikan kode. Lalu berikutnya adalah membuat transaksi. Membuat transaksi ini akan menggunakan sistem digital kita seperti yang tergambar pada di sebelah kanan layar ya. Jadi kita akan coba lihat. Pertama mereka akan memilih program, lalu memilih lokasi mitra daur ulang, memilih jenis sampahnya, kemudian barulah memilih mitra logistiknya. Kita sudah bekerjasama dengan beberapa mitra logistik. Lalu proses pembayaran, di situ ada kode yang nanti bisa dimasukkan ke dalam packaging dari yang sudah dikumpulkan oleh customer-customer dari rumah. Barulah masuk ke tahap ketiga ya. Tahap ketiga adalah senior waste. Jadi material dikirimkan ke mitra daur ulang kami, yang selanjutnya material akan di-manage dengan baik oleh drop point partner kami. Jadi di sana prosesnya akan dicek dulu apakah sesuai dengan ketentuan dalam program ya, jenis materialnya bisa per brand, dan di sini juga akan dihitung berapa pieces, berapa kilo sesuai dengan kesepakatan dalam program. Dan saat ini jumlah usernya sudah mencapai 28.000 lebih. Jadi artinya udah ada 28.000 orang yang aktif ya menggunakan Senior Waste. Kemudian kita sudah ada di 12 kota ya untuk partnernya dengan jumlahnya lebih dari 20 partner dan jumlah sampah yang terkirim sudah mencapai 1 juta pieces gitu. Kita akan lanjut. Nah, ini gambaran di mana aja sih sebenarnya drop point partnernya gitu. Kita udah ada dari Sumatera, di Pulau Jawa sudah tersebar di beberapa kota besar dan bahkan terakhir ada di Bali. Jadi meskipun hanya ada di Sumatera, Jawa hingga Bali, namun sekali lagi program ini sifatnya adalah bisa dilakukan dari manapun. Jadi menggunakan sistem digital kami, misalnya ada customer di Papua ya katakan, mereka ingin kirim ke terdekat ke Bali, bisa, ataupun ke mitra drop point lainnya dengan metode logistik yang nanti ada di sistem digital kami. Jadi senior waste bisa sangat mudah dilakukan dari manapun. Oke, ini terkait dengan kampanye yang akan dilakukan ya. Jadi brand yang nanti memilih program Senior Waste akan bekerja sama dengan Waste for Change dan membuat suatu gerakan bersama ya atau kampanye gitu. Jadi apa yang dikampanyekan brand akan kita coba akomodir di dalam aplikasi kami ini. Di sana kita bisa showcase your brand, kita bisa letakkan logo, kemudian membuatkan banner eksklusif ya. Kalau tadi ada Dropbox nih bentuk nyatanya. Kalau di sini adalah banner eksklusif yang nantinya akan ada di aplikasi seperti ini ya. Nah, ini salah satu contohnya Avoskin. Gitu. Jadi di sana ada tujuan program, tagline dan lain-lainnya. Yang kedua adalah custom reward flow. Jadi brand juga bisa memberi insentif ya kepada customer yang melaksanakan program ini. Tentunya itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tarik join program. Yang ketiga, kita bisa track mau kilo atau mau pieces, bisa request nanti sesuai kesepakatan. Jadi sampah yang sudah sampai di drop point partner kami akan dipilah spesifik dan akan dicatat. Kemudian nanti akan dikonfirmasi secara real time ya. Konfirmasi secara real time setelah dilakukan proses pemilahan. Konfirmasinya melalui apa? Nanti akan customer akan mendapatkan WA ya atau pesan chat gitu via WA bahwasanya barangnya sudah sampai dan sudah dikelola dan juga tetap mendapatkan konfirmasi melalui aplikasi. Dan yang terakhir adalah logistik subsidi option. Ini juga bisa diintegrasikan ke sistem kami di mana dengan adanya subsidi logistik ya, misal katakanlah subsidi logistiknya 10.000, ketika customer perlu membayar biaya pengiriman 12.000, mereka hanya bayar 2.000 gitu. Atau ketika 9.000, artinya mereka bayar 0. Jadi ini bisa juga diintegrasikan kepada sistem kami. Oke, selanjutnya ini adalah collaboration highlight. Memang kami saat ini lebih banyak berkolaborasi dengan FMCG ya. Dan di sini ada beberapa contohnya, termasuk salah satunya adalah dari sektor PCC, Personal Care and Cosmetic, yaitu Avoskin. Kita coba lihat di tahun 2022 ya, dampaknya cukup besar
1000 transaksi terjadi gitu. Artinya ada 1000 customer yang ikut program ini dan mengumpulkan 5.000 lebih sampah kemasannya. Kemudian itu setara dengan nilai ekonomi atau perputaran ekonomi sekitar 10 juta rupiah ya. Jadi dari aktivitas ini ternyata juga menghasilkan nilai ekonomi gitu. Dan jadi bukan dampak sosial aja, ekonomi juga lingkungan. Lingkungannya apa? Kita bisa mengurangi 2,5 ton. Jadi 2,5 ton CO2 ekuivalen dalam programnya si Avoskin tahun 2022. Itu kalau kita lihat contoh yang FMCG lainnya juga dampaknya lebih besar ya. Seperti contohnya Recycle Me dengan bersama Coca-Cola di tahun 2024. Transaksinya sangat tinggi 23.000 dan perputaran ekonominya sebesar 300 juta. Bahkan carbon reduction-nya mencapai 96,6 ton CO2 ekuivalen. Jadi kita harapannya juga semua data ini terrecord ya melalui sistem digital kami dan juga dapat dijadikan sebagai acuan atau data dasar untuk selanjutnya diterapkan dalam IPR. Oke, ini adalah success story dari Avoskin ya, yang kebetulan hari ini juga menjadi penanggap. Nanti kita akan tanyakan ceritanya lebih detail gitu ya, tentang Avoskin dan proyeknya. Kalau Avoskin sendiri, kampanye adalah mulai dari meja rias gitu. Jadi hal sederhana ini bisa dikampanyekan kepada customer, kemudian diajak customernya untuk berpartisipasi dalam program Senior Wish. Dari tahun 2021 bahkan ya. Tadi contohnya 2022. Tapi Avoskin ternyata konsisten 2021 bahkan sampai tahun ini 2025 kami masih melanjutkan kerjasama dengan targetnya adalah 1000 transaksi juga tapi dalam waktu 10 bulan. Jadi memang Avoskin ingin melibatkan customernya gitu secara berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam kampanye lingkungan. Nah, di sini dampaknya adalah yang dihasilkan dari beberapa tahun 30 juta perputaran nilai ekonomi ya dari kemasan yang dikumpulkan. Kemudian 20.000 lebih kemasan yang dikumpulkan setara dengan carbon reduction 10 ton CO2 ekuivalen. Itu. Jadi melalui Senior Waste aplikasi ini kita bisa mengajak seluruh customer dari manapun, tidak perlu datang ke store untuk join dalam gerakan pengumpulan sampah kemasan. Jadi dari sumber langsung. Oke, dan berikutnya adalah Verified Material Recovery. Ini solusi yang ketiga. Solusi yang ketiga juga agak sedikit berbeda ya, teman-teman. Coba saya jelaskan secara perlahan. Dan di solusi yang ketiga ini, kita bentuknya pengumpulan material secara lebih masif. Jadi skalanya lebih luas. Dan bukan hanya melibatkan customer, tapi kali ini melibatkan agregator. Jadi apa itu agregator? Agregator adalah pihak yang mengumpulkan sampah dalam jumlah banyak ya, seperti informal sektor, bank sampah, TPS 3R. Tadi bahkan kita melibatkan informal sektor juga, artinya kita mampu juga memberikan nilai ekonomi kepada informal sektor karena melibatkan mereka termasuk kepada waste workers-nya mereka. Gitu. Jadi pengumpulan sampahnya yang di sini sedikit berbeda adalah kalau opsi 1 dan opsi 2 kita bisa edukasi berdasarkan brand, dipilah berdasarkan brand. Kalau di opsi ketiga ini lebih kepada tujuan brand yang ingin mengumpulkan sampah lebih banyak, namun tidak berdasarkan brand, gitu. Karena yang kita ajak bersama adalah agregator. Yang kita ketahui kalau di lapangan agregator akan memilah berdasarkan jenis saja. Kemudian jenis sampahnya sama ya, teman-teman semua. Untuk packaging yang primer bisa, dan yang sekunder paper dan karton juga bisa di-includekan dalam program ini. Journey dan impact-nya adalah 110 ton. 110 ton waste sudah di-collected dan di-recover hanya dalam waktu 4 bulan ya. Di tahun 2024 kemarin. Kemudian kita sudah engage dengan 400 lebih collection partners dan memberdayakan 1.100 waste workers. Ini yang saya katakan tadi ya. Jadi setiap collection partner, setiap agregator, informal sektor pasti punya waste worker. Di mana waste worker ini juga bisa mendapatkan nilai ekonomi dari adanya program pengumpulan ini. Dan tentunya kami bekerjasama dengan 5 recycling partner, pabrik daur ulang, yang juga bisa memberikan sertifikat biasanya ya untuk proses daur ulang kepada kami. Nah,
Nilai ekonominya dari 110 ton itu mencapai 400 juta dan itu setara dengan pengurangan karbon sebesar 160 ton. Nah, ini service flow-nya akan sedikit berbeda ya kalau dengan yang 1 dan 2 tadi. Kalau yang ketiga ini kita akan collection, tapi collection-nya adalah dari local waste aggregator. Jadi dari bank sampah, informal sektor tadi yang saya sebutkan. Yang kedua, dari setiap agregator akan dibawa barangnya menuju tempat waste for change. Yang selanjutnya adalah treatment. Treatment-nya apa? Treatment-nya berupa sorting, kemudian dipilah lebih spesifik ya, dan juga dipadatkan gitu sebelum dibawa ke pabrik daur ulang. Nah, karena di sini hanya bisa berdasarkan jenis pengumpulannya, namun jumlahnya besar, kita akan lakukan sampling. Jadi jangan khawatir, brand bisa mengetahui berapa banyak persentase dari materialnya dengan adanya sampling. Jadi dalam program ini kita lakukan sampling seperti itu. Lalu berikutnya adalah dibawa ke pabrik daur ulang. Setelah dipadatkan tadi, bawa ke pabrik daur ulang untuk selanjutnya diproses di pabrik daur ulang ya. Dan yang terakhir adalah tentunya akan ada project reporting, biasanya bulanan, dan juga berupa processing certificate. Ini adalah gambaran benefit dari mengikuti program yang dilakukan bersama Waste for Change. Satu, comply to regulation, jelas. Karena di dalam regulasi kita harus membuat peta jalan yang jelas ya. Dengan siapa kita bekerjasama, kemudian bagaimana strateginya, lalu berapa jumlah sampahnya, apa saja jenisnya yang bisa di-recover. Dan juga sebenarnya dalam regulasi diwajibkan untuk melakukan edukasi di mana ketiga program tadi prinsip-prinsip edukasi tentang sampah, tentang lingkungan sudah masuk ya. Tadi melalui Dropbox gitu ada bentuk fisiknya. Kemudian Senior Waste itu melalui banner ya, banner eksklusif yang ada di aplikasi kami. Dan juga untuk yang ketiga kita edukasi langsung bank sampah, kemudian informal sektor. Kemudian data-data juga terrecord dan terverifikasi dengan baik melalui sistem Waste for Change. Itu dapat digunakan sehingga comply dengan regulasi. Yang kedua adalah jelas positive public perception. Ini meningkatkan kepercayaan lah ya customer terhadap brand karena memang sudah melakukan inisiatif lingkungan gitu. Jadi sudah secara bertanggung jawab mengelola sampahnya sehingga customer akan lebih percaya. Dan yang ketiga, empower ethical dan inclusive partnership. Jadi tadi sudah disampaikan juga di sambutan ya, bahwasanya kita juga berharap ini bukan hanya kerjasama antar brand gitu, tapi juga bisa melibatkan customer secara langsung, melibatkan pihak-pihak yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan seperti bank sampah, TPS 3R dan informal sektor bahkan ya, sehingga partnership-nya akan terbangun juga. Dan ini adalah beberapa klien atau partner yang bekerja sama dalam program Verified Material Recovery. Oke, ini adalah highlight lagi ya dari Verified Material Recovery Collection. Kali ini adalah KU Indonesia. Kalau tidak salah KU adalah termasuk anggota Perkosmi ya. Jadi sudah melakukan inisiatif ini. Bahkan kabar baiknya adalah dalam waktu 4 bulan tadi, hanya 4 bulan kita mulai dari September 2024 hingga Desember 2024 sudah berhasil 100 ton sampah terkumpul ya, sampah kemasan yang melibatkan HDPE, kemudian juga ada kardus gitu ya. Dan ini setara dengan 830 panda ya kalau diekuivalenkan. Dari program ini juga nilai yang berhasil dikumpulkan atau diputar ya nilai ekonominya adalah 400 juta rupiah. Di sini kami melibatkan 13 lebih collection partner yang ada di sekitaran area Jabodetabek. Kebetulan programnya di area Jabodetabek, di mana 50 waste workers terlibat di dalamnya. Selanjutnya juga dari program ini, KU Indonesia melanjutkan inisiatifnya di tahun 2025 dengan target yang masih sama 100 ton ya, dan coba diterapkan secara konsisten. Namun sedikit informasi di dalam program KU Indonesia ini, jenis sampahnya yang dikumpulkan tidak berdasarkan brand tadi, namun tetap dilakukan sampling ya. Samplingnya yang kami lakukan adalah 1% dari material terkumpul, karena targetnya adalah 100 ton, jadi 1%-nya adalah 1 ton. Dimana kalau syarat salah satu dari
peraturan IPR minim banget itu 100 kilo disampling untuk mengetahui berapa banyak sih brandnya gitu dalam sampah yang terkumpul. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah summary-nya ya. Dari 3 solusi tadi ya, memang sangat detail dan banyak sekali informasi yang didapatkan, tapi harapannya teman-teman bisa catat ataupun nanti bisa tanyakan satu persatu. Kita bisa lihat dari beberapa komponen ya, collection, stakeholder yang dilibatkan siapa saja, jenis materialnya apa saja, keunggulan setiap program itu akan berbeda-beda. Sistem reportingnya juga nanti bisa dilihat secara detail pada slide ini. Tapi yang jelas untuk setiap program memiliki kecocokan dengan tujuan yang juga berbeda-beda dari setiap brandnya. Kalau in-store recycling lebih cocok kepada brand yang memiliki store dan ingin melakukan kampanye langsung di store-nya seperti itu. Kalau senior waste, brand yang belum memiliki store bisa melakukan ini dengan mengajak customer-nya memilah dari rumah dan mengirimkan ke drop point kami. Dan keduanya bisa dilakukan per brand ya, karena kampanyenya nanti disepakati di awal, mau sampahnya per brand atau bisa semua sampah juga bisa. Kalau yang ketiga, ini melibatkan agregator. Jumlah yang dikumpulkan juga akan lebih besar, tapi tidak bisa per brand tadi, ya. Namun bisa dilakukan sistem sampling. Jadi nanti bisa dicek masing-masing mana program yang sesuai dengan apa yang akan dijalankan dalam peta jalan. Oke, ini ada juga slide gambaran recycle produk ya. Kalau recycle produknya sebenarnya banyak ya dari plastik-plastik yang terkumpul. Ini hanya beberapa contoh saja yang digambarkan. Coaster itu biasa tatakan gelas, biasanya digunakan kembali oleh industri horeca ya, hotel, restoran, dan kafe. Kemudian ada desk organizer. Ini juga biasa digunakan oleh klien-klien kami di kantornya gitu. Jadi bisa save 60,01% karbon ya untuk desk organizer ini. Dan satu desk ini ternyata bisa 191 botol caps gitu. Kemudian ada phone stand dan masih banyak lagi sebenarnya jenis material atau hasil daur ulangnya, yang mana jika teman-teman juga ingin membuat merchandise gitu ya untuk setiap brand gitu, untuk event apapun juga bisa dikolaborasikan dengan Waste for Change dan mitra kami. Karena kami untuk proses pembuatan ini bekerja sama dengan mitra pendaur ulang atau pemroses seperti itu. Oke, ternyata sudah semua disampaikan ya. Jadi sekali lagi itu beberapa informasi yang dapat saya sampaikan pada webinar kali ini. Nanti jika ada pertanyaan silakan ditampung karena akan ada sesi tanya jawab ya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Beli Bagus atas pemaparannya. Sangat bermanfaat sekali ya rekan-rekan semua. Dan ternyata kegiatan EPR itu perlu dilakukan secara berkelanjutan dan bahu-membahu. Jadi bukan hanya tanggung jawab produsen aja loh ya. Para produsen bertanggung jawab atas packaging yang diproduksi, sedangkan konsumen bertanggung jawab atas packaging yang sudah kita gunakan. Tadi Beli Bagus juga sempat menyinggung bahwa ada 3 solusi loh yang bisa kita lakukan untuk menekan sampah berakhir ke TPA. Yang pertama, jika rekan-rekan di sini sudah memiliki store, maka dapat menerapkan program in-store recycling atau ISR, yang dimana nantinya di store yang sudah terverifikasi akan ditaruh Dropbox dan nantinya packaging akan dikelola lebih lanjut oleh kami, baik dari pemilahan atau penghancuran labelnya, gitu, agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi jangan khawatir untuk rekan-rekan yang belum memiliki store juga ada kegiatan yang bisa dilakukan juga yang dimana bisa ikut berperan juga dengan kegiatan Senior Waste atau SYW yang dimana konsepnya lebih fleksibel dengan melakukan campaign yang nantinya para konsumen akan mempacking langsung kemasan terpakainya dan nantinya para konsumen akan memproses langsung pemilahannya kemudian menggunakan mitra delivery online seperti GoSend untuk pengirimannya konsepnya sendiri kurang lebih seperti digital IPR. Dan yang ketiga ada Verified Material Recovery Collection yang dimana konsep waste collection campaign yang dilakukan dalam skala yang lebih besar, seperti pemanfaatan bank sampah, TPS 3R, dan berbagai sektor lainnya.
Oh ya, izinkan saya mengingatkan kembali untuk rekan-rekan yang sudah hadir di Zoom meeting sekalian untuk melakukan rename terlebih dahulu nama street brandnya agar memudahkan nanti saat sesi diskusi. Karena sebelumnya juga sudah sempat saya singgung ya bahwa nanti ada pemenang dua penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Yang pertama itu ada Lunchbox Essensio dan yang kedua ada satu buah tumbler Stanley. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi diskusi dengan seluruh peserta webinar, sekarang kita akan mendengarkan tanggapan nih dari narasumber penanggap yang sudah hadir di pagi hari ini, yang merupakan praktisi di industri kecantikan. Yang pertama, saya persilahkan kepada Ibu Erni Kurniawati, selaku Brand Director dari Avoskin, untuk mungkin sedikit sharing ya terkait dengan latar belakang yang dipilih oleh Avoskin sendiri dan implementasinya itu seperti apa. Kepada Ibu Erni, kami persilahkan. Thank you Mbak Salma sudah di-invite di sini ya untuk sharing sedikit menanggapi tadi yang sudah disampaikan juga oleh Beli Bagus berkaitan sama program IPR ini gitu. Mungkin saya bisa mulai sharing dari mana nih Mbak Salma? Langsung aja. Oke, mungkin dari latar belakang Avoskin sendiri memilih layanan Senior Waste, Mbak. Oke, oke. Jadi sebenarnya hubungan Avoskin sama Waste for Change ini tuh perjalanannya udah cukup lumayan panjang ya, karena Avoskin sendiri tahun ini itu tahun ke-11 kami, nanti insya Allah di bulan Oktober, dan sebenarnya kami mulai kontak berdiskusi banyak sama Waste for Change itu di tahun 2019. Nah, kenapa sih awalnya kok Avoskin itu tertarik sama program ini? Sebenarnya alasan paling sederhana adalah kami waktu itu menyadari bahwa sepertinya peluang untuk bisnis di bidang beauty product ini atau beauty industry ini tuh akan meningkat beberapa tahun ke depan, dan kami menyadari peningkatan itu pasti akan berdampak juga dengan konsumsi ataupun sampah yang dihasilkan. Nah, dari sana kami menyadari kalau dari kemasan atau packaging yang dihasilkan itu ada cukup banyak ya yang perlu dikelola secara khusus gitu. Karena packaging dari sisi Avoskin sendiri memang komponennya itu ada dari kaca dan juga dari plastik gitu. Oleh karena itu kita waktu itu kayak banyak diskusi sama Waste for Change dan happy banget sebenarnya bisa join di Senior Waste program. Kenapa? Karena program ini itu seingat saya ya di tahun 2019 brand beauty itu belum ada yang melakukan program sejenis ini, dan sesungguhnya yang menginspirasi Avoskin melakukan ini itu salah satunya adalah dari The Body Shop gitu yang juga hadir ya nanti di sini. Nah, kami waktu itu menyadari kalau kita itu nggak punya store satu pun waktu itu. Jadi kalau kita mau menerapkan pengembalian packaging, kita nunggu store-nya Avoskin ada di seluruh kota di Indonesia, kok kayak kita melangkah ketika semuanya tuh sempurna gitu. Kok kayaknya kurang tepat. Jadi waktu itu kita kontak sama Waste for Change dan nanya, bisa nggak sih kalau brand skincare melakukan program ini? Akhirnya kita menerapkan program ini begitu untuk alasan awalnya. Oke, terima Terus kasih apa Mbak lagi nih Kak? Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya ya. Mungkin selanjutnya kira-kira boleh diceritakan nih sejauh ini bagaimana sih implementasi atau hal yang dirasakan saat menjalankan program Senior Waste, mungkin dari pencapaiannya itu seperti apa? Oke, thank you. Selama kita menjalankan program ini pertama kali kontak kan tahun 2019. Terus kok tadi di data itu baru start di tahun 2021. Alasannya waktu itu Avoskin tuh mulai join pengen jalanin program ini tuh di akhir banget 2019, udah mau masuk 2020. Terus kita ke hit pandemi di mana waktu itu kita coba lihat dulu reaksi di Indonesia seperti apa. Akhirnya program ini tuh baru jalan di 2021. Nah, dari tahun 2021 sampai dengan saat ini sebenarnya Avoskin untuk Senior Waste ini memang selalu berkolaborasi dengan Waste for Change. Tapi mungkin kita menjadi partner yang eksklusif itu pertama di tahun 2021-2022, kemudian setelah itu kita sempat menjadi partner reguler karena dari kedua belah pihak waktu itu melakukan perbaikan ya secara program dan juga sistem, dan kita sekarang
kembali berkolaborasi lagi. Nah, impact-nya sendiri kalau dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, sebenarnya sampah yang berhasil kita kolek bersama dengan Waste for Change itu totalnya ada sebanyak 25.000 lebih gitu. Bahkan kalau nggak salah malah hampir 30 ribuan gitu yang kita berhasil kolek bersama dengan Waste for Change. Baik itu program yang eksklusif ataupun yang reguler. Kemudian total dari sisi customer Avoskin yang join program ini itu lebih dari 4.500, hampir 5 ribuan yang join gitu. Data sampai dengan Desember 2024. Nah, impact yang mungkin sangat berasa kalau dari sisi Avoskin lewat program ini adalah yang pertama, ketika tahun pertama Avoskin join sama Waste for Change untuk program ini, titik pengembalian packaging ya, yang tadi oleh Beli Bagus juga dijelaskan beberapa titiknya itu tuh waktu itu baru ada 2, jadi kebayang banget ketika kita posting ada info pengembalian packaging tuh banyak yang kayak aku pengen dong ngembaliin tapi kok cuman ada di situ gitu. Nah, sekarang itu titiknya lebih banyak. Jadi secara customer kami itu lebih mudah juga untuk join. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin tadi berdasarkan data yang juga udah di-share oleh Beli Bagus itu terlihat ya kayak gimana sih impact-nya ke alam, kemudian circular ekonominya. Tapi kalau secara brand sebenarnya yang impact banget di kami adalah orang menjadi lebih mudah mengingat Avoskin sebagai lokal brand yang memang punya sustainability value dan punya transparansi karena data-data yang di-share sama Waste for Change ini sangatlah clear sehingga kami itu bisa menggunakan data ini untuk basis keputusan berikutnya gitu. Salah satunya selain kita menjalankan program Senior Waste, sebenarnya Avoskin bareng sama Waste for Change juga bekerja sama untuk penjemputan sampah di beberapa store partner kami. Jadi biasanya kami sama partner di bagian MT gitu ya, kalau istilahnya untuk retailer, itu kita kayak ada Dropbox juga dan di beberapa kota itu juga dibantu oleh Waste for Change kayak gitu. Nah, jadi dari kerjasama ini Mbak Salma mungkin yang berasa banget di Avoskin di sana kayak orang jadi lebih mudah mengingat Avoskin ini sebagai lokal brand itu punya value apa kayak gitu. Oke Mbak, terima kasih atas tanggapannya. Berarti dari store yang baru beberapa sekarang udah bisa di mana aja ya karena sudah menerapkan senior waste gitu dan sangat terbantu sekali berarti ya dari Alfoskin untuk kegiatan ini. Sebelumnya terima kasih Mbak atas pemaparan dan tanggapannya. Thank you. Ya, sama-sama Mbak. Oke, mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Kami persilakan kepada Mbak Dingga Herarha selaku Social Media and Value Executive dari The Body Shop Indonesia. Terima kasih Mbak Salma. Oke, halo Mbak Dingga. Mungkin aku mau tahu lebih detail nih Mbak, latar belakangnya The Body Shop itu memilih kegiatan in-store recycling itu apa sih Mbak? Boleh dijelaskan mungkin? Ya, selamat siang semuanya. Sebelumnya aku mau share sedikit lah ya background dari The Body Shop. Untuk kami sebenarnya kayak memilih program in-store recycling itu mungkin beberapa dari kalian mungkin kalau ada yang belum tahu program in-store recycling dari The Body Shop ini sebenarnya kita udah melakukan itu dari awal banget store The Body Shop berdiri itu di UK di tahun 1976 gitu. Jadi udah lama banget sebenarnya kita melakukan praktek in-store recycling. Sebenarnya ada cerita yang menarik. Jadi dari zaman dulu itu dari toko pertama berdiri itu pendiri kita Anita Rodik. Jadi beliau itu merupakan seorang aktivis. Jadi beliau itu sebenarnya punya cita-cita selain beliau ingin mendirikan sebuah bisnis untuk profit. Jadi beliau itu ingin juga membawa perubahan untuk sosial dan untuk bumi ini gitu. Jadi beliau nggak hanya ingin bisnis yang berprofit, tapi beliau juga ingin membuat sebuah perubahan. Jadi beliau itu pada zaman dulu itu punya keterbatasan biaya untuk menciptakan sebuah packaging gitu. Jadi beliau nggak punya nih biaya untuk membuat sebuah atau menciptakan atau memproduksi sebuah packaging
kemasan. Jadi beliau itu mendorong customernya untuk ya udah refill aja deh gitu, bawa ulang nih kemasan The Body Shop-nya gitu. Jadi beliau itu memilih untuk mengisi ulang botol-botol customernya gitu. Jadi sebenarnya praktek reuse, refill, and recycle itu sudah dilakukan sejak dulu gitu. Jadi sejak awal The Body Shop itu berdiri di toko pertamanya gitu. Jadi sebenarnya nilai ini tuh ingin terus kami pegang hingga hari ini, dan salah satunya itu ingin kami wujudkan melalui program BBOB atau Bring Back Our Bottles. Dan Waste for Change, kita beruntung banget punya partner seperti Waste for Change, karena bisa kita jadikan partner yang sangat-sangat baik selama ini gitu. Jadi nggak pernah ini ya, nggak pernah telat ya memberikan report gitu. Reportnya selalu selalu bagus, selalu akurat datanya gitu, tiap bulan selalu masuk gitu. Jadi kita beruntung banget punya partner seperti Waste for Change yang selalu memberikan insight yang baik juga gitu. Jadi kita beruntung banget punya partner seperti kalian. Terus apa ya, kita happy banget juga gitu bisa punya partner yang memberikan wadah ya untuk customer kita juga, apa mengajak apa ya, bisa memberikan wadah untuk customer kita, menjembatani mereka juga untuk berkontribusi secara aktif gitu mengurangi sampah di TPA dan lingkungan, karena tujuan kita sebenarnya kita nggak mau aja gitu kayak ngelihat kemasan The Body Shop tercemar di lingkungan gitu, atau ada di TPA numpuk, karena kan sebenarnya sampah nggak bisa gitu terurai sendiri gitu, terurai dengan sendirinya gitu. Kita nggak mau ada kemasan-kemasan yang stay gitu aja di TPA dan di alam gitu. Dan lebih baiknya lagi mungkin nggak hanya kemasan kita aja gitu, tapi mungkin kemasan dari brand lain gitu. Soalnya kan kita di store kita nggak hanya nerima kemasan kita aja, tapi seluruh brand gitu. Kita nggak mau, kita nerima seluruh brand sebenarnya untuk dikembaliin ke store kami. Dan mungkin yang kita harapkan sebenarnya mungkin nggak hanya kemasan beauty aja, tapi juga yang kita harapkan adalah perubahan lifestyle mungkin gitu. Jadi nggak hanya kemasan beauty aja, tapi juga perubahan lifestyle gitu. Mereka bisa berubah secara lifestyle, perubahan konsumsi gitu. Jadi mereka bisa berubah secara lifestyle, mereka bisa lebih bijak mengelola sampahnya. Itu yang kita harapkan sebenarnya secara sebagai produsen gitu. Itu sih. Oke, Mbak, terima kasih atas jawabannya. Ternyata konsistensinya itu udah terjalin puluhan tahun ya, Mbak, untuk merecycle kemasannya. Keren banget. Mungkin pertanyaan selanjutnya kali ya, Mbak, aku mau tahu nih gimana sih implementasi program yang dijalankan oleh The Body Shop sendiri. Apakah berdampak terhadap brand image atau hubungan dengan konsumen sendiri mungkin, Mbak? Untuk brand image, sebenarnya selain program BBOB, BBOB itu hanya salah satu dari beberapa inisiatif ya yang coba The Body Shop lakukan gitu untuk menciptakan perubahan positif untuk lingkungan. Salah satunya tuh kita juga menghadirkan refill station di beberapa store. Itu salah satu yang kita lakukan juga, selain untuk meridus kemasan plastik gitu. Jadi kita mencoba juga nih untuk menghadirkan refill station. Kita punya kemasan aluminium. Jadi kita berharap customer kita itu mulai move gitu, menggunakan kemasan aluminium. Jadi mereka udah nggak menggunakan kemasan plastik lagi. Jadi kita mengharapkan customer kita untuk mulai move ke aluminium gitu. Terus selain itu kita juga punya berusaha untuk mengurangi limbah-limbah sampah di store kita. Jadi kita menggunakan material-material yang daur ulang di store-store kita. Jadi seperti pengiriman-pengiriman produk itu kan, kalau ada pengiriman produk kayak pengiriman produk itu kan kayak ada waste-nya tuh Mbak, kayak
peti-peti pengiriman yang kayu-kayu itu kita gunakan untuk sealing-sealing di store kita gitu. Jadi kalau masuk ke store The Body Shop itu di atap-atapnya itu tuh bekas-bekas peti gitu, peti pengiriman produk itu kita gunakan. Terus buat display-display produk itu menggunakan ini juga recycle plastik hasil dari BBOB gitu. Itu kita lakukan juga sebenarnya untuk memperkuat posisi kami gitu sebagai pionir dari sustainable beauty brand di Indonesia gitu. Dan selain itu sebenarnya pastinya juga kita berusaha untuk meningkatkan loyalitas customer melalui program BBOB dengan memberikan reward gitu berupa poin gitu. Jadi melalui program BBOB kita juga em, memberikan reward ya berupa poin sebagai bentuk apresiasi kami atas kontribusi dari mereka gitu. Jadi setiap tanggal 15 itu kita melakukan adanya double point untuk member kami. Jadi ada yang namanya member day. Jadi kita melakukan double point. Jadi mereka bisa mendapatkan poin tambahan tiap kemasan yang dikembalikan. Kadang juga kita melakukan adanya triple point juga di hari-hari besar gitu, seperti Hari Bumi atau Global Recycling Day gitu. Jadi diharapkan mereka bisa apa ya lebih semangat gitu ngumpulin kemasan kosong. Oke, ternyata yang dibermanfaatkan tuh nggak cuma kemasannya aja untuk di-recycle, tapi di store-nya juga ada ya Mbak, Iya, material-material yang dipergunakan kembali. Gitu, keren betul. banget ya. Iya. Mungkin boleh, ya, mungkin boleh selanjutnya aku pengen tahu nih Mbak, laporan pengumpulan sampah selama ini Mm-mm. dipergunakannya seperti apa ya oleh tim The Body Shop sendiri? Mungkin seperti klaim kontribusi IPR brand atau bahan materi komunikasi di sosial media atau digunakan untuk hal lain mungkin Mbak? Ya, aku sendiri kan juga megang sosial media The Body Shop ya Mbak, sebagai tim marketing ya. Jadi di tim marketing itu untuk laporan pengumpulan sampah itu kita gunakan juga untuk komunikasi di sosial media dan di store fisik kita gitu. Jadi kalau main-main ke store fisik The Body Shop itu di dekat tong BBOB itu kita juga naruh di situ juga tuh apa pengumpulan sampah kita tuh udah nyampe di berapa loh gitu itu kita juga ada perbandingannya gitu kayak per tahun berapa kita udah ngumpulin berapa dan itu setara sama apa gitu misalkan kayak per tahun 2024 itu kita udah ngumpulin 355 ton limbah kemasan itu setara dengan berapa anak gajah gitu jadi ada bayangannya gitu customer itu tuh bisa ngebayangin gitu oh udah seperti gajah gitu jadi sebenarnya ini lebih buat transparansi aja ke customer dan sebenarnya customer itu jadi lebih terinspirasi gitu. Oh ternyata hal kecil yang kita lakukan tuh bisa ada dampaknya ya gitu. Jadi ternyata kita kan sebenarnya nerima juga ya kayak kemasan sampel atau kemasan saset itu kita nerima gitu. Kemasan-kemasan seperti itu gitu. Jadi mereka tuh bisa apa ya lebih terinspirasi. Oh ternyata hal kecil yang yang kita lakukan itu ternyata kalau dikumpulin terus itu ternyata bisa bermanfaat atau bisa memberikan dampak yang besar ya untuk bumi gitu. Jadi sebenarnya untuk motivasi sih Mbak untuk mereka gitu. Oke, terima kasih Mbak Dingga atas tanggapannya. Ternyata implementasi dari The Body Shop selain konsistensinya, itu juga memperhatikan juga ya untuk edukasi ke customer sendiri juga ya. Terima kasih banyak ya Mbak untuk tanggapannya di sesi hari ini. Sama-sama Mbak Salma. Oke, em, mungkin tadi Mbak Erni sudah menjelaskan Kak, langkah Avoskin dimulai dari kesadaran brand bahwa fokus kita semua seharusnya tidak hanya pada limbah domestik aja, melainkan packaging skincare atau produk kecantikan juga perlu nih untuk diperhatikan penanganannya agar sampah-sampah tersebut tidak berakhir ke TPA. Dan pastinya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan ternyata kegiatan yang sudah dijalankan Avoskin yang dimana memilih untuk menjalankan senior waste sejak tahun 2021 sudah mengumpulkan total eh, berhasil mengumpulkan 4.782 dalam kegiatan digital tech Bag
Dan untuk kegiatan MT Digital Take Back sendiri sudah mengelola 25.828 kemasan kosong dari Avoskin sendiri. Tadi dari penanggap juga dari Mbak Dika Herarha, selaku perwakilan dari The Body Shop sendiri, ternyata inisiatif dari The Body Shop itu udah muncul sejak lama ya, dari tahun 1976, dimulai dari ownernya sendiri, dengan konsep yang sederhana, beliau mempraktikkan reuse, refill, dan recycle, kemudian menggandeng mitra Waste for Change, dan menjalankan in-store recycling dengan konsep Bring Back Our Bottle atau kita sebut biasanya BBOB, yang mana berakar dari nilai keberlanjutan yang telah menjadi fondasi sejak brand ini didirikan oleh sang owner Anita Roddick. Dan ternyata di Body Shop sendiri sudah berhasil mengumpulkan 12,7 juta kemasan kosong dari sebuah langkah kecil loh rekan-rekan semua. Jadi per 2024 sendiri setara dengan 355 ton limbah kemasan yang sudah dikelola. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi yang mungkin ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan semua ya. Kita akan masuk ke sesi diskusi interaktif yang dimana rekan-rekan sendiri dipersilahkan jika ada pertanyaan bisa langsung memanfaatkan fitur drop di chat box-nya atau menggunakan fitur raise hand-nya. Oke, untuk rekan-rekan di sini, kalau misalnya ada pertanyaan yang masih kurang jelas mungkin dari pemaparan materi tadi atau ada hal yang mau dikepoin lebih lanjut, itu boleh banget di drop pertanyaannya di kolom chat atau memanfaatkan fitur raise hand-nya. Oke, wah ternyata sangat antusias sekali ya rekan-rekan semua. Banyak banget nih yang udah raise hand. Mungkin aku tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Mungkin dimulai dari Mbak Rahma. Dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu nih, biar kita lihat Mbak Rahma. Oke, halo Mbak Rahma. Mungkin Halo, boleh perkenalan diri terlebih dahulu dari instansi atau institusi mana? halo, selamat siang. Saya Rahma Fitri Nur dari Mitra Aksi Foundation. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan itu kepada Mas Iputu ya. Itu ketika kita mengirimkan atau menyiapkan sampah, itu kriteria sampah yang akan kita kirimkan atau senior waste itu seperti apa? Apakah harus dalam keadaan kering? Dan apakah ada batas volume pengiriman sampahnya? Yang kedua, apakah Waste for Change pernah melakukan perhitungan terhadap jejak karbon terhadap sampah-sampah mungkin yang sudah dikumpulkan atau yang belum itu, dan apakah semua sampah itu akan berakhir semua di TPA? Nah, saya juga ada pertanyaan untuk Mbak Erni dan Mbak Dingga, itu terkait apakah produk Avoskin dan The Body Shop ini pernah berkolaborasi dengan komunitas lokal seperti pemberdayaan perempuan dan pelestarian lingkungan di sekitar area produksi? Dan kedua, gimana ya tips untuk menentukan brand yang ramah lingkungan? Misalnya mungkin ingredientnya apa aja yang mungkin kita harus memilih produk tersebut. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rahma atas pertanyaannya. Aku bantu tampung dulu ya Mbak. Mungkin nanti akan dijawab setelah ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin aku persilakan untuk Mbak Gaida Cikal. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu bisa memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Salma atas kesempatannya. Perkenalkan saya Gaida Cikal, mahasiswa Hubungan Internasional dari UPN Veteran Jakarta. Saya memiliki ketertarikan dalam isu lingkungan, terlebih saat ini saya sedang mengerjakan tugas akhir sebagai dan The Body Shop. Saya ingin bertanya kepada Mbak Dinda. Dari The Body Shop sendiri ini kan memiliki program BBOB. Bagaimana sih awal mulanya atau apa yang mendasari program ini tercipta dan kemudian seberapa signifikankah BBOB ini membantu pengurangan sampah plastik di mana hasil dari beauty product? Lalu apakah bagaimana tim dari The Body Shop ini memastikan bahwa produk-produk yang dikembalikan ke The Body Shop itu betul-betul benar-benar didaur ulang seperti itu, Mbak? Mungkin itu saja. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Gaida atas pertanyaannya. Mungkin sembari kita jawab terlebih dahulu ya. Mungkin yang pertama tadi ada pertanyaan dari Mbak Rahma ya kepada Bli Putu. Yang pertama itu gimana sih caranya kalau misalnya kita nih mau menggunakan layanan Senior Waste, kriterianya tuh seperti apa dan apakah ada kriteria dari spesifikasi sampahnya, apakah dalam harus kondisi kering atau dan apakah ada batasan volumenya? Mungkin dari Beli Bagus bisa dijawab terlebih dahulu pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya tadi dari Ibu Rahma ya, Mitra Aksi Foundation ya. Oke, sebenarnya siapapun bisa jadi customer atau pengirim melalui sistem digital Senior Waste ya. Kemudian di dalam sistem kami, dalam website kami itu berbasis website ya. Jadi nanti bisa dicek, itu bisa memilih programnya. Karena di sana akan ada beberapa program gitu. Dari masing-masing brand akan punya kampanyenya masing-masing. Jadi kita bisa ketuk bannernya ya, atau pilih programnya yang sesuai dengan apa yang mau dikirim gitu. Misalnya katakanlah ingin mengirimkan personal care and cosmetic melalui programnya Avoskin, kita pilih bannernya Avoskin. Lalu di sana akan ada ketentuannya tuh, ketentuannya dibaca dulu. Di sana akan ada material apa saja yang boleh di packing, dikemas dan dikirimkan. Gitu. Jadi setiap program pasti beda-beda. Materialnya akan diarahkan apa saja material yang bisa dikirimkan. Kemudian juga ada ketentuannya nanti lebih detail. Harap mengosongkan kemasan sebelum dikirimkan. Itu salah satunya. Karena kita harus memastikan itu kemasannya kosong. Karena takutnya kalau masih isi waktu pengiriman, tumpah dan lain-lain. Gitu. Dan jika di sana juga ada kampanye per brand, maka nanti akan ada tulisannya hanya bisa brand Avoskin misalnya. Jadi yang boleh dimasukkan hanya Avoskin. Tapi kalau seperti The Body Shop, misal bisa seluruh brand. Yang penting jenis sampahnya adalah botol plastik atau HDPE dan lain-lainnya. Ada contoh gambarnya juga. Jadi bisa seluruh brand. Gitu. Jadi lagi-lagi tergantung pada kampanye yang akan dipilih, gitu. Aksi yang akan dipilih. Kemudian untuk treatmentnya tadi udah ya. Jadi apa aja harus dikosongin gitu ya. Kemudian apakah Waste for Change pernah melakukan perhitungan jejak karbon? Ya, betul Waste for Change melakukan hal ini. Jadi dari jumlah sampah yang terkumpul, ya, itu jenisnya apa saja akan dicatat dari mitra drop point kami, ataupun dari in-store recycling juga sebanyak apa sih berapa kilo jenis sampah yang terkumpul, itu nanti akan dikalkulasikan gitu. Jadi dengan kalkulator karbon. Dan kemudian untuk jejak karbon itu hanya akan diberikan datanya kepada brand. Dan jika brand ingin menggunakannya untuk sosial media dan atau kebutuhan edukasi lainnya, kami persilakan seperti itu. Selanjutnya pertanyaannya masih ada satu lagi, sampah berakhir di TPA atau tidak? Nah, untuk program recycling ini, seluruh sampahnya akan dibawa ke pabrik daur ulang, yang bisa didaur ulang ya, akan dibawa ke pabrik daur ulang. Jadi sampah yang datang, kemudian dipilah spesifik, yang bisa didaur ulang dibawa ke pabrik daur ulang. Kami akan mengusahakan yang pergi ke TPA itu adalah zero waste, jadi tidak ada sama sekali. Dengan cara apa? Dengan label-labelnya itu akan dibawa ke RDF teknologi tadi ya. Jadi akan digunakan untuk waste to energy gitu. Jadi memang kalau untuk program spesifik ini kita akan buat kesepakatan di awal bahwasanya sampahnya akan diminimal mungkin, seminimal mungkin ya akan pergi ke TPA. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Beli Bagus. Ternyata tadi sudah terjawab ya kalau misalnya kita mau pakai SYW itu yang penting si packaging itu udah dalam keadaan kosong ya. Gitu dan nanti bisa dipergunakan tuh fitur yang sudah disediakan oleh Waste for Change gitu. Semoga sudah menjawab ya Mbak Rahma tadi atas pertanyaannya yang ditujukan ke Beli Bagus. Selanjutnya masih sama nih dari Mbak Rahma juga pertanyaannya ditujukan ke perwakilan dari Avoskin dan The Body Shop. Mungkin dari tim Avoskin terlebih dahulu ya, dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Tadi Mbak Rahma tuh sempat nanya nih,
Sebelumnya, Avoskin tuh pernah nggak sih berkolaborasi oleh komunitas lokal di sekitar area produksi? Dan tips dari brand Avoskin sendiri untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan itu seperti apa? Oke, Dipersilakan kepada Mbak baik. Erni. Thank you Mbak Salma dan juga Mbak Rahma tadi yang udah mengajukan dua pertanyaan menarik ini. Yang pertama, untuk Avoskin sendiri itu iya sampai dengan saat ini selain bersama dengan Resource Change, kami juga berkolaborasi dengan ini ya agent di sekitar lokasi kayak gitu, termasuk kami juga menerapkan suara saya aman Mbak? Oke, lanjut ya. Aman, Mbak? Oke, jadi kami memang bekerja sama dengan beberapa mungkin instansi atau NGO atau komunitas gitu kali ya di sekitar lokasi, termasuk di Jogja sendiri. Terutama kalau di Jogja ini isu sampah itu menjadi isu yang jujur karena saya juga stay di Jogja itu sangat melelahkan kayak gitu. Ini udah langsung senyum-senyum ini teman-teman Resource Change. Jadi kami dari sisi brand itu sebenarnya pengennya itu nggak hanya mereka mengembalikan packaging aja, tapi juga kita bisa build impact untuk membangun masyarakat berkesadaran melakukan pemilahan sampah. Jadi selain bekerja sama dengan komunitas-komunitas lokal, kita juga punya program CSR yang kita terapin untuk fokusnya tuh di pemberdayaan. Kemudian selain itu kami juga punya komunitas sendiri namanya Ruby Community. Ini komunitas cewek-cewek gitu dari usia 17 tahun sampai 30 tahunan dan salah satu programnya juga tentang Little Step with Ruby kayak gitu di mana Small Step with Ruby ini tuh tujuannya untuk mengeduket mereka dan mengajak mereka, membiasakan mereka tentang pemilahan sampah yang efeknya kemana, ekspektasinya biar ketika tadi ya send your waste, entah itu ke waste or change atau mungkin mau dikembalikan ke bank sampah sekitar, mereka itu udah aware kalau ya jangan ada sisa-sisa skincare-nya, jangan males nggak mau nyuci kayak gitu. Kemudian yang kedua tadi gimana ini ya kayak untuk tetap terus sesuai dengan value sustainability. Sebenarnya kalau dari sisi Avoskin itu kami dari proses pembuatan produk di tim R&D kami itu memang sudah fokus ke sana juga kayak gitu Bu. Jadi kalau ngomongin produk skincare itu tuh full natural, sebenarnya saya kurang setuju ya, karena kan kayak kita minum es teh aja tuh nggak natural ya, karena ada percampuran teh, gula, dan air gitu, tuh zat kimia juga gitu. Nah, tapi yang menjadi fokus kita di sini adalah gimana caranya kita menggunakan ingredients-ingredients dari alam yang memang dia tuh juga punya value sustain dan bisa memberikan efek sirkular ekonomi kayak gitu. Nah, saat ini sebenarnya kalau di Avoskin sendiri kami lagi mengembangkan ingredients-ingredients dari lokal begitu karena kita pengen juga dari sisi lokal sendiri itu kan jauh lebih terjangkau ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil si ingredients ini tuh jejak karbonnya nggak sebanyak dengan kita melakukan impor dari tempat yang jauh kayak gitu. Dan di satu sisi harapannya juga bisa memberikan impact di sirkular ekonomi yang lebih besar. Mungkin kurang lebih seperti itu Mbak Salma dan juga Bu Rahma kalau dari Avoskin. Oke, terima kasih Mbak Erni atas tanggapannya. Semoga sudah terjawab ya dari perwakilan Avosken. Tadi ternyata Avosken sudah punya community-nya sendiri juga, namanya Ruby. Dan tadi ada rekan Westward Change juga yang ternyata salah satu member di situ. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau, bisa dikepoin aja tuh Instagramnya. Biasanya akan update di situ juga. Gitu. Mungkin selanjutnya kita persilakan perwakilan dari The Body Shop, Mbak Dingga, untuk memberikan tanggapan terkait dengan pernah nggak sih The Body Shop melakukan kolaborasi oleh komunitas lokal di sekitar area produksi dan tipsnya nih gimana sih caranya untuk menciptakan brand yang ramah lingkungan? Kepada Mbak Dingga, dipersilakan. Kalau The Body Shop sendiri, kita kan kantornya di daerah Bintaro ya. Nah, kalau kita tuh kita punya sekolah, jadi namanya tuh Sekolah Bisa. Nah, Sekolah Bisa ini tuh dia berdiri di daerah sebenarnya di kantor kita gitu. Di kantor kita tuh, jadi banyak di daerah Bintaro sendiri tuh kan banyak anak-anak pemulung gitu ya, anak-anak pemulung. Nah itu tuh mereka tuh karena mereka tidak sejahtera, jadi mereka tuh nggak bisa sekolah gitu. Jadi mereka tuh anak-anak butuh sekolah. Akhirnya kita decide untuk membangun sekolah. Ini kita kerjasama sama British School untuk membangun sekolah untuk anak-anak yang putus sekolah.
kebanyakan tuh anak-anak yang usia-usia SD gitu. Jadi SD kelas 1 sampai kelas 6 itu kita membangunkan sekolah untuk mereka, dan sekolahnya itu uniknya itu kita menciptakan green curriculum gitu. Jadi nggak hanya eh, jadi kurikulumnya itu bukan kurikulum sekolah biasa, tapi kita tuh ingin menciptakan mereka tuh green leader. Jadi ada kesadaran kesadaran apa ya, kesadaran lingkungannya gitu. Jadi sejalan lah dengan The Body Shop sendiri gitu. Jadi kita menanamkan mereka tuh punya kesadaran lingkungan gitu. Selain itu kita ini mungkin berhubungan dengan perempuan ya gitu. Pada tahun 2021 kita fokus untuk mendorong pemerintah untuk mengesahkan RUU TTPKS itu. Kita mendesak pemerintah untuk mengesahkan UU kekerasan seksual, dan kita berhasil ya, sudah sah sekarang. Terus selanjutnya untuk menjawab yang tadi, yang apa namanya, ingredients yang tadi, kita tuh sudah BTW yang tadi terjawab nggak ya Mbak Rahma, untuk yang apa ini kolaborasi tadi, atau Sudah, lanjut Mbak. aja nih? Ya, oh ya, oh ya, lanjut aja kali ya. Oke, lanjut ke apa? Lanjut aja kali ya, Mbak. Oh ya, oke, lanjut untuk yang ingredients ya. Untuk ingredients itu sebenarnya kita sudah tersertifikasi CFT. Jadi CFT itu Community Fair Trade. Jadi sebenarnya kalau The Body Shop sendiri itu kan kita bukan produk lokal ya. Jadi kita tidak memproduksi gitu. Jadi Community Fair Trade itu adalah kita sudah tersertifikasi. Jadi ingredients kita itu tidak hanya kita dari ingredients yang natural, tapi kita tuh kita memastikan bahwa sourcingnya kita itu tepat gitu. Jadi sourcingnya kita itu kita memastikan bahwa petani-petani kita itu digaji secara layak gitu. Jadi tidak ada petani yang tidak digaji secara layak. Jadi tidak ada petani yang digaji secara buruk, atau tidak ada apa ya. Jadi mereka itu dihidupi secara layak juga. Jadi petaninya itu dihidupi juga dari hasil mereka menanam, hasil mereka memanen gitu. Jadi kita make sure semuanya tepat gitu. Dan kita juga sebenarnya apa ya? Jadi kayak shea butter itu diambil dari Kenya, atau jadi kita mengambil ingredients dari seluruh dunia. Kita memastikan bahwa ingredients kita itu diambil secara tepat gitu, dan mereka semua sejahtera gitu. Sebenarnya banyak juga pertanyaan, ada nggak ya ingredients yang diambil dari Indonesia gitu, dari lokal gitu, dari locally source. Dan untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya ya kita lagi mengusahakan itu gitu. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, di Indonesia tuh sistem pengupahannya itu agak sulit gitu. Itu jawabannya gitu ya. Untuk memastikan bahwa sistem pengupahan di Indonesia itu adil, itu yang agak sulit gitu. Itu ada hubungannya sama undang-undang di Indonesia sendiri gitu. Itu sih gitu yang agak sulit gitu. Untuk kita memastikan bahwa em, petani-petani kita, atau undang-undang ketenaga kerja kita bisa menggaji mereka atau mengupah mereka secara layak, itu yang agak sulit gitu. That's why kita harus sama-sama sih gitu bisa em, apa ya, memberikan kehidupan yang layak untuk petani-petani kita, dan bisa mengupah mereka secara layak, untuk akhirnya kita bisa mengambil source atau ingredients dari Indonesia. Jadi semoga ya ke depannya kita bisa ngambil ingredients atau menciptakan produk The Body Shop yang bisa berasal dari Indonesia gitu. Itu sih kalau dari The Body Shop. Oke, terima kasih Mbak Dingga atas jawabannya. Semoga Mbak Rahma sudah terjawab ya tadi pertanyaannya. Ternyata The Body Shop itu punya sekolah edukasi yang dinamakan Sekolah Bisa gitu. Tadi sempat aku kulik juga, ternyata Sekolah Bisa ini berkolaborasi dengan British International School juga ya Mbak ya. Iya betul Mbak.
Oke, terima kasih Mbak atas tanggapannya. Oke, mungkin selanjutnya ya ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Gaida Cikal tadi yang sudah sempat menanyakan langsung juga. Karena punya ketertarikan terkait dengan isu lingkungan. Jadi pertanyaannya ditujukan ke Mbak Dingga nih. Kira-kira apa sih latar belakang yang mendasari program The Body Shop itu memilih program BBOB? Eh, Mungkin alasannya tercipta tuh kenapa sih Mbak gitu dan urgensinya tuh seperti apa gitu dan seberapa terbantu nih untuk mengurangi sampah plastik dari program BBOB tersebut dan apakah betul produknya itu betul-betul didaur ulang dengan maksimal. Silakan Mbak Dinda. Sebenarnya kalau latar belakangnya kurang lebih sudah aku jawab di webinar ini ya tadi ke Mbak Salma gitu. Sebenarnya latar belakangnya tuh untuk melanjutkan gitu nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh pendiri kita Anita Roddik karena beliau tujuannya tidak hanya ingin mendirikan brand yang berfokus pada profit tapi juga ingin mendirikan brand yang bisa memberikan dampak positif untuk lingkungan gitu. Nah, kalau untuk dampaknya sendiri sebenarnya ya ya kita sudah berhasil gitu mengumpulkan selama ini kita sudah berhasil mengumpulkan 12,7 juta kemasan dari awal kita melakukan BBOB sejak tahun 2008. Eh, Lalu kalau untuk eh sebenarnya untuk memastikan apakah sampahnya sendiri atau limbah kemasannya sendiri itu didaur ulang gitu itu bagaimana kita sebenarnya sebagai brand itu gimana caranya kita memastikan kita memilih partner yang tepat gitu. Ya, itu bagaimana kita memilih partner yang tepat. Karena kan sebenarnya untuk mengelola kemasan atau mendaur ulang kemasan kan kita tidak mendaur ulangnya sendiri gitu, bukan bukan brand gitu yang mendaur ulang kemasan, tapi third party gitu. Jadi bagaimana kita sebagai brand itu memastikan kita memilih third party yang tepat gitu. Jadi ada banyak pihak gitu, ada banyak pihak atau banyak alur yang kita butuhkan untuk memastikan itu kemasan-kemasan kita tuh jatuh ke tangan yang tepat. Jadi pertama kita memilih jadi dari toko gitu. Jadi kita memastikan bahwa anak-anak toko kita nih, tim-tim toko kita itu mendistribusikan atau mengumpulkan kemasan-kemasan dari customer kita itu dipastikan dari mereka semua itu tuh dikumpulinnya tuh tepat gitu. Jadi kita harus ngasih SOP ke merekanya tuh benar gitu. Jangan sampai nih dari mereka itu dibuang ke mall. Kalau kita kan di store tuh, jangan sampai dibuang ke mall, harus dirapiin, harus dirusak dulu sama mereka. Jadi kita harus ngasih SOP sama mereka dirusak dulu. Jadi harus dirusakin dulu sama anak-anak toko kita. Jadi kita ngasih SOP dirusakin dulu gitu. Terus udah gitu habis dirusakin dulu sama mereka, jangan sampai dibuang ke mall, dikumpulin. Ada juga yang kadang-kadang dikasih ke Waste for Change, habis dikasih ke Waste for Change, jadi kita harus milih tuh partner yang tepat gitu. Jadi kasih ke Waste for Change, nah dari Waste for Change diolah lagi, terus ada juga dikasih ke kita kerjasama juga sama Ekolabo 8 di Bali. Nah, sama Ekolabo 8 itu ada yang dicacah, terus dilelehkan, terus dijadikan ada yang dijadikan souvenir, terus kembali ke customer, ada yang kita jadikan juga yang tadi yang aku udah bilang kayak di toko kita itu dijadiin apa eh, apa eh, apa sih namanya ituan toko alat-alat untuk toko gitu kayak furnitur toko kita gitu. Jadi sebenarnya bagaimana brand itu memilih partner yang tepat dan bagaimana brand itu make sure bahwa step-stepnya atau alurnya itu tepat gitu karena kita nggak kerja sendiri dan kita tidak mendaur ulangnya sendiri gitu. Jadi kita make sure semua alurnya itu tuh berjalan secara mulus gitu. Gimana kita auditnya itu juga tepat gitu. Itu sih kalau jawaban dari aku. Oke, terima kasih Mbak Dinda atas tanggapannya. Semoga tadi sudah terjawab ya Pak atas pertanyaan dari Mbak Gaida Cikal. Mungkin lanjut ke sesi pertanyaan lagi ya. Aku akan tunjuk nih yang tadi masih raise hand sampai sekarang. Dipersilakan untuk Mbak Yuliana untuk memberikan
pertanyaannya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk perkenalkan diri terlebih dahulu, nama dan dari instansi atau institusi mana, dan kemudian silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, selamat siang. Kedengaran ya suaranya? Oke, baik, perkenalkan, nama saya dari PT Tiga Darah. Mungkin di sini pertanyaannya ditujukan dengan beli bagus, gitu. Mungkin saya bergeser sedikit. Di sini mungkin kebanyakan memang tentang skincare ya. Kebetulan salah satu PT saya ini ada skincare dan ada juga seperti cairan laundry. Cairan laundry itu kan kita menyuplai di ada namanya market laundry dan juga kita menyuplai di hotel-hotel seperti itu. Tetapi di sini saya belum pernah melihat bak sampah ataupun box untuk daur ulang si laundry itu sendiri, di mana kita laundry itu cukup banyak daur ulangnya, dari botol 500 ml, dari 1 liter, bahkan 5 liter pun ada, dan itu lumayan banyak. Dan saya melihat di laundry-laundry itu belum tersedia. Bagaimana White for Change itu bekerja sama juga, mungkin dari kita juga, mungkin dari PKRT namanya ya, PKRT Laundry. Dari situ kita kebanyakan ada parfum laundry, ada sabun cair laundry, dan itu lumayan banyak. Dan di sini saya belum menemukan untuk White for Change untuk bekerja sama dengan beberapa market laundry. Mungkin selanjutnya bisa untuk bekerja sama, seperti itu sih pertanyaannya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Yuliana atas pertanyaannya. Aku bantu tampung dulu ya, dan aku akan menunjuk lagi nih perwakilan yang masih setia untuk raise hand tangannya untuk memberikan pertanyaan. Dipersilakan kepada Mbak Jessica, perwakilan dari e-Waste RJ, untuk mungkin on cam kamera terlebih dahulu dan memperkenalkan diri lalu memberikan pertanyaannya. Silakan Mbak Jessica. Halo, selamat sore. Siang, Kak. Maaf. Saya Jessica, saya dari IWS AJ. Saya ingin izin bertanya, bagaimana bisnis dapat memastikan bahwa bahan yang dikumpulkan benar-benar didaur ulang secara bertanggung jawab dan tidak berakhir di tempat pembuangan sampah atau menyebabkan kerusakan lingkungan. Apa saja pertimbangan ekonomi dari berbagai proses daur ulang? Apakah ada cara untuk membuat daur ulang lebih layak secara finansial? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Jessica atas pertanyaannya. Mungkin aku mau tanya sedikit dulu ke Mbak Jessica. Ini pertanyaannya ditujukan ke mana nih? Ke Waste for Change kah? Atau ke perwakilan dari brand kecantikan yang sudah hadir hari ini? Sorry, ketiga-tiganya, Kak. Oke, oke. Oke, terima kasih Mbak atas konfirmasinya. Selanjutnya, aku persilahkan kepada perwakilan dari Natura Publik untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin bisa di on cam terlebih dahulu, memperkenalkan diri, lalu menyampaikan pertanyaannya. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya, halo siang Oke. Mbak. Iya, terima kasih Mbak Salma atas kesempatannya. Saya mau menanyakan apakah kalau dari tadi kan mungkin lebih ke arah pengelolaan kemasan ya untuk waste for change. Mau menanyakan juga apakah memang ada juga memfasilitasi untuk pengelolaan sediaan produk kosmetik yang mungkin entah expired atau mungkin penurunan kualitas seperti itu. Karena memang kan salah satu tantangan dari kami sebagai di bidang kosmetik itu kan juga pengelolaan limbah. Selain dari kemasan juga sediaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Indah atas pertanyaannya. Mungkin kita bantu jawab terlebih dahulu ya, karena tadi udah ada beberapa pertanyaan yang aku bantu tampung. Yang pertama tadi ada pertanyaan dari Mbak Yuliana, perwakilan dari PT Tiga Darah, ditujukan kepada Beli Bagus. Nah, boleh dijelaskan nggak nih Beli,
selama ini kan concernnya itu ke packaging skincare atau limbah-limbah domestik ya waste for change. Nah kalau misalnya Tiga Darah sendiri kan dia punya brand skincare sama cairan laundry ya. Nah di mana sih PT Tiga Darah ini bisa menemukan nih pengelolaan packagingnya atau pengelolaan cairan laundry itu sendiri? Dipersilakan kepada Bri Bagus untuk memberikan tanggapan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya jawab dulu untuk terkait dengan Tiga Darah ya. Yang dimaksud saya ingin konfirmasi bukan cairannya kan ya, tapi packaging dari produk untuk laundry, betul? Betul, Bli. Oke. Ya, kalau untuk packagingnya sebenarnya selama itu masih termasuk beberapa jenis yang bisa didaur ulang seperti tadi HDPE, LDPE, PP, PET dan lain-lainnya itu bisa dikerjasama dengan Waste for Change. Misalnya nanti Tiga Darah punya inisiatif program gitu ya, mengirimkan atau mengumpulkan dari misal setiap laundry ditugaskan atau setiap customer-nya ditugaskan untuk mengumpulkan kemasannya. Nanti bisa dikirimkan ke Waste for Change atau nanti programnya justru dijemput ke titik-titik laundry dengan catatan nanti kita akan edukasi dulu material apa saja yang boleh dan ketentuannya bagaimana. Karena cairan di dalamnya itu harus dipastikan kosong karena akan termasuk sebagai limbah B3 nantinya. Dan Waste for Change saat ini tidak mengelola limbah B3 gitu. Jadi khusus hanya pada packagingnya. Makanya tadi saya tanya untuk awalnya adalah packaging. Dan untuk saat ini kita belum ada kerjasama dengan perusahaan terkait ya. Jadi mungkin ini bisa jadi kerjasama yang pertama nanti jika kita atau teman-teman Tiga Darah punya inisiatif dan termasuk ke dalam peta jalannya di pengurangan sampah. Waste for Change akan bantu untuk itu. Kita bisa lanjut diskusi di inisial diskusi nanti ya. Itu sih Mbak Yuliana. Terima kasih. Oke, terima kasih Bli Bagus atas tanggapannya. Semoga sudah terjawab ya Mbak Yuliana. Ternyata packagingnya itu masih bisa kita kelola. Yang penting udah dalam keadaan kosong gitu. Dan yang penting materialnya itu masuk ke kualifikasi dari material yang bisa dikelola oleh Waste for Change. Selanjutnya saya akan memberikan menginformasikan pertanyaan selanjutnya dari Mbak Jessica, perwakilan dari IWSRJ. Pertanyaan yang kedua pertanyaannya ditujukan kepada seluruh partisipan ya, mulai dari Beli Bagus sampai nanti Avoskin dan The Body Shop. Yang pertama itu ada bagaimana bisnis dapat memastikan bahwa bahan yang dikumpulkan benar-benar didaur ulang secara tanggung jawab dan tidak berakhir di tempat pembuangan sampah atau menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan pertanyaan yang kedua, apa saja pertimbangan ekonomi dari berbagai proses daur ulang? Apakah ada cara untuk membuat daur ulang lebih banyak secara finansial? Mungkin dari Beli Bagus terlebih dahulu untuk memberikan respon lebih lanjutnya atas kedua pertanyaan tersebut. Oke, thank you. Ini pertanyaan dari IWSRJ ya, Kak Jessica. Bagaimana bisnis memastikan sampahnya didaur ulang? Jika bisnis yang dimaksud oleh teman-teman brand, mereka akan memilih dulu mitra atau partnernya seperti salah satunya Waste for Change, ya berdasarkan track record dan lain-lainnya. Ntar kita akan dengarkan pendapatnya. Tapi kalau dari Waste for Change, memastikan sampahnya didaur ulang. Karena kami fokus di collection ya, di collection, pengumpulan, pre-treatment proses sebelum masuk ke pabrik daur ulang, kami akan memilih mitra pendaur ulang gitu. Dalam artian memang ada beberapa pabrik daur ulang yang seharusnya secara etika lingkungan itu sesuai standar dan kami sudah lama bekerjasamanya. Jadi kami akan memilih mitra pabrik daur ulang tersebut. Di mana sebelumnya juga kami pasti akan ada lakukan proses survei atau berkunjung ke mitra daur ulang tersebut, melihat prosesnya dan melihat apa sih sebenarnya hasilnya gitu ya di pabrik daur ulang ini sehingga kami percaya dan memilih mitra tersebut. Dan satu lagi dari mitra tersebut biasanya kami dalam kerjasama kami mohonkan untuk bisa memberikan letter of processing. Jadi mereka menerima material berapa banyak sih dari Waste for Change itu harus diberikan tanda terima secara sah gitu ya, baik dalam bentuk sertifikat atau letter of processing. Jadi itu bisa menjadi bukti atau acuan ya bahwa mereka benar-benar mengelola material dari Waste for Change yang dikumpulkan tadi dari program brand. Gitu. Kemudian
apa saja pertimbangan ekonomi ya. Kalau dalam proses pengelolaan sampah, sebenarnya ekonomi ini menjadi yang harus dipertimbangkan juga dalam artian banyak sekali faktornya ya. Faktor barang datang, barang diproses, barang dikirim gitu. Nah, dalam proses pengumpulan pun sebenarnya kita juga ada biaya-biayanya gitu ya. Jadi ada yang disebut biaya dan ada yang disebut revenue. Untuk biayanya adalah biaya collection. Jadi kita pergi ke titik-titik penjemputan, itu harus kita tahu berapa biaya yang dikeluarkan. Kemudian biaya memprosesnya, kita juga memberdayakan masyarakat sekitar ya, misalnya untuk membuka labelnya, kemudian memilah sampahnya, itu juga termasuk biaya operasional. Dan tentunya nanti adalah biaya pergi ke pabrik daur ulang, ya, logistik lagi ke pabrik daur ulang seperti itu. Dan pabrik daur ulang tentunya punya nilai ya, punya nilai terhadap beberapa material. Mereka akan istilahnya memberikan harga belilah kepada Westport Change. Tapi dari keseluruhan itu biasanya kita akan cek ya, itu apakah profit atau tidak seperti itu. Jadi nilai ekonominya memang harus dilihat. Kenapa kami juga akan cek dulu material apa saja sih yang harus dikumpulkan gitu sebelum memulai suatu program. Dan kalau itu dari sudut pandang Westport Change. Tapi kalau dari sudut pandang mitra, ketika mereka ada program dan bisa mengumpulkan, itu akan menjadi nilai tambah buat mereka gitu. Yang biasanya mereka hanya mengumpulkan sedikit, tapi ada program nih, ada dorongan dan juga ada budget yang diberikan dari brand gitu untuk aktivitas ini, maka mereka akan meningkatkan pengumpulan. Meningkatkan pengumpulan artinya apa? Revenue mereka meningkat. Orang yang diajak untuk mengumpulkan juga akan meningkat. Artinya juga memberikan dampak secara tidak langsung ya, indirect beneficiaries lah. Jadi itu tadi gambaran yang bisa saya berikan. Mungkin kalau ada tambahan dari teman-teman brand dipersilakan. Oke, terima kasih Beli Bagus atas tanggapannya. Tadi kan tanggapannya udah diberikan dari vendornya ya, istilah dari West Watches ini vendornya. Nah, sekarang kita minta tanggapannya nih dari perwakilan brandnya. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Dingga terlebih dahulu untuk memberikan tanggapannya atas kedua pertanyaan tersebut. Dipersilakan. Oke, kalau dari brand, pertama kalau dari kita mungkin yang pertama banget mungkin innovation kali ya kalau dari aku. Jadi kalau dari brand itu yang pertama pasti menciptakan innovation atau menciptakan sesuatu yang baru ya untuk bertanggung jawab mengurangi gitu tumpukan sampah atau bertanggung jawab sebagai produsen gitu. Contohnya kalau dari The Body Shop sendiri menciptakan refill station dan menciptakan apa solusi berupa kemasan yang lebih sustainable jangka panjang dan bisa digunakan berkali-kali gitu. Kalau dari kita menciptakan packaging aluminium gitu. Kalau aluminium kan sebenarnya bisa digunakan berkali-kali dan jangka panjang gitu, aman gitu, digunakan jangka panjang dan nggak rusak-rusak gitu. Daya tahannya lebih panjang gitu ketimbang plastik yang digunakan berkali-kali. Kalau zaman dulu kan yang digunakan Anita Roddick kan sebenarnya plastik gitu dan itu sebenarnya kurang aman gitu ya untuk digunakan berkali-kali. Dia cuma bisa digunakan beberapa kali aja. Sedangkan kalau aluminium itu kan bisa digunakan berkali-kali gitu dan daya tahannya lebih lama gitu. Jadi sebenarnya yang pertama tuh innovation gitu. Kita sebagai produsen gitu. Jadi kita menciptakan sebuah inovasi baru gitu. Dan yang kedua setelah kita menciptakan innovation itu sebenarnya edukasi ya gitu. Jadi lebih ke awareness dan reward. Karena kalau awareness aja itu kan nggak semua orang gitu bisa ya menerima awareness gitu. Nggak semua orang itu level awarenessnya sama gitu. Karena aku sebagai orang yang mungkin di sosial media, aku megang sosial media itu kan aku apa ya berhadapan langsung ya sama customer gitu, berhadapan langsung sama orang-orang gitu itu mereka tanggapannya gimana sih sama isu sustainability gitu. Nggak semua orang gitu bisa menerima itu dengan mudah gitu. Jadi emang salah satu solusinya adalah dikasih reward gitu. Orang Indonesia tuh kayak gitu gitu. Jadi emang salah satu solusinya adalah dikasih reward. Nah, jadi berupa poin gitu. Jadi emang harus diiming-imingin poin. Karena kalau misalkan diiming-imingin sustainability, diiming-imingin apa lingkungan, diiming-imingin isu apa perubahan alam gitu kayak
isu apa pemanasan global, mereka nggak semudah itu percaya, nggak semudah itu berubah gitu. Jadi emang harus melalui reward gitu. Jadi kalau konsumennya itu eh, B apa A gitu, mungkin itu mudah gitu masuk. Tapi kalau misalkan C, D itu emang harus pakai reward gitu. Jadi emang solusi pertama selain inovasi emang harus melalui awareness dan reward gitu. Dan solusi ketiga yaitu gitu. Mungkin align sama yang tadi udah dijelasin melalui ya kita harus memilih partner yang tepat dan yang terakhir ya memastikan bahwa end to end atau prosesnya itu semuanya berjalan dengan mulus gitu dan emang harus di apa ya dipantau juga dari kitanya sebagai brand gitu harus dipastikan bahwa semuanya itu terpantau dengan baik gitu nggak ada celah di situ gitu itu sih kalau kita ya sebagai brand. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Dingga atas jawabannya. Selanjutnya kita dengarkan nih tanggapan dari Mbak Erni selaku perwakilan dari brand Avoskin. Silakan Mbak Erni. Oke, thank you. Mungkin kalau dari sisi Avoskin gitu ya, tadi itu cukup banyak yang setuju juga dengan penyampaian dari Mbak Dingga, di mana dari sisi kami waktu awal-awal join sampai dengan sekarang, memang poin fokusnya itu nggak hanya bisa di awareness aja, setuju banget, karena itu kami juga punya campaign yang saat ini jalan, misalnya itu kan ada campaign mulai dari meja rias, sebenarnya itu adalah kelanjutan dari yang tahun 2021 waktu itu contohnya Avoskin itu bikin Love Avoskin Love Earth orang tuh kayak nggak langsung nangkep gitu loh ngapain Love Earth kenapa Love Earth tuh memilah sampah kayak gitu akhirnya ketika kita again dari social media listening juga gitu kita ngelihat ternyata mereka itu perlu diberikan arahan dan edukasi yang jauh lebih spesifik gitu nah itu yang coba kami lakukan sampai dengan saat ini gitu di mana kita kayak kasih clear campaign dan basically campaign ini memang untuk build awareness, edukasi, engagement orang dengan sustainability. Tapi sebenarnya secara ekonomi dia impact banget kalau untuk Avoskin karena ketika kita doing ads, mungkin teman-teman di sini brand ada yang sudah melakukan ads juga ya. Ketika kita bikin ads dan ada satu perbandingan ads tanpa kita kasih campaign atau tanpa kita kasih valuable message gitu ya tentang value-nya brand sendiri dengan yang kita kasih valuable message di sini itu tentang campaign mulai dari meja rias di Avoskin itu lebih works ketika kita kasih mulai dari meja rias kayak gitu yang artinya mungkin dari karakteristik customer kami atau audiens kami itu memang tipe-tipe orang yang mau melakukan purchase kalau brand kami itu punya added value gitu. Nah, added value itu yang kami itu berharap nggak hanya kayak menguntungkan apa ya secara ekonomi, tapi kami juga berharap ketika itu menguntungkan ekonomi, maka itu bisa menggerakkan circular ekonomi dan bisa memberikan impact yang lebih besar ke lingkungan gitu. Jadi kalau dari Avoskin mungkin tanggapannya saya langsung rangkum jadi satu karena tadi dari Beli Bagus dan juga Mbak Dingga udah bagus banget, kurang lebih kayak gitu Mbak Salma. Oke, terima kasih Mbak Erni atas tanggapannya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk para penanya dan para penanggap ya yang sudah aktif untuk berdiskusi di kegiatan webinar hari ini dan kami juga mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab atau rekan-rekan yang sudah raisen tapi belum bisa menanyakan secara langsung pertanyaannya. Tapi jangan khawatir untuk rekan-rekan yang belum terjawab nih pertanyaannya bisa langsung di drop aja pertanyaannya di kolom chat nanti akan ditindaklanjuti oleh tim kami gitu. Jadi nggak perlu berkecil hati atau nggak perlu sedih nih kalau misalnya pertanyaannya tidak terjawab, tapi nanti akan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh tim kami. Silakan untuk di drop ya pertanyaannya di kolom chat nanti akan dijawab lebih lanjut. Oke, mungkin sembari kita menunggu nih pengumuman pemenang karena kan dari awal udah saya sounding nih kalau akan ada dua pemenang dari penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik yang dimana hadiahnya itu satu buah lunchbox Essensio dan satu buah tumbler Stanley. Kita lanjutkan aja dengan mendengarkan nih closing statement dari yang pertama mungkin. Kita persilahkan kepada Mbak Erni untuk memberikan closing statement-nya. Dipersilahkan kepada Mbak Erni. Terima kasih.
Closing statement dari saya yang mewakili Avoskin juga sebenarnya perjalanan untuk kita membangun gitu ya kesadaran orang tentang pengelolaan sampah gitu, terutama di industri ini FMCG baik itu beauty ataupun non beauty. Saya melihat memang kita perlu melangkah terlebih dahulu sambil disempurnakan. Nah, kalau di awal mungkin kebingungan kayak apakah langkah ini itu akan benar-benar memberikan benefit kepada brand ataupun perusahaan kita, itu yang menjadi tugas kita ya dari sisi brand untuk melakukan deep analysis. Tapi kalau sudah sampai di tahap di mana kita pengen mencari partner yang memang trusted, kita bisa mengukur dan punya data yang bisa kita gunakan lebih dari kayak sekedar data aja gitu ya. Jadi data di sini mungkin bisa kita jadikan landasan untuk pengambilan keputusan berikutnya, mungkin dengan bergabung bersama Waste for Change menjadi partner itu menjadi salah satu best decision kayak gitu. Karena sesungguhnya kalau dari sisi saya sendiri dari awal di Avoskin ada sustainability itu saya ikut menghandle bareng meeting dengan beberapa tim Waste for Change. Jadi saya personal juga merasakan gimana sih mungkin knowledge saya itu berkembang dan tim di Avoskin itu juga berkembang yang akhirnya saat ini ketika ngomongin sustainability itu nggak hanya tentang oke, brand melakukan ini aja for the sake of kewajiban aja lah, ini pertanggungjawaban karena ada kewajiban dari pemerintah misalnya. Tapi memang kita bertumbuh bersama dan once again thank you juga Waste for Change udah mengakomodasi Avoskin untuk bisa terus berjalan beriringan bareng sama teman-teman semuanya. Itu tadi nggak usah ditunggu sempurna, kita jalan aja dulu sambil menyempurnakan bareng-bareng. Oke, terima kasih Mbak Erni atas closing statement yang sangat luar biasa. Selanjutnya dipersilahkan kepada Mbak Dingga selaku perwakilan dari The Body Shop untuk memberikan closing statement-nya. Kalau dari The Body Shop, aku mewakili The Body Shop kurang lebih sebenarnya pengen saya thank you sih sama Waste for Change dan brand-brand lain juga, terutama Avoskin ya. Aku sebagai user Avoskin, aku pakai retinolnya. Aku pengen saya thank you kepada Waste for Change dan brand-brand lain di Indonesia udah mau saling bahu-membahu ya, karena udah semakin banyak brand-brand di Indonesia, terutama brand beauty yang udah semakin aware dan pengen sama-sama bahu-membahu apa ya jadi produsen yang semakin apa ya semakin melek lah pada isu ini gitu. Ya, karena kita emang nggak bisa gitu sendirian gitu. Nggak, karena konsumen itu nggak apa ya, konsumen itu kan nggak seperti yang aku bilang tadi gitu. Kalau kita nggak bisa gitu membangun awareness ini sendirian gitu, susah gitu. Jadi emang semakin banyak produsen yang bersuara itu semakin kita bisa gitu membangun awareness ini gitu. Karena kalau cuma satu brand doang yang bersuara, kita nggak bisa gitu. Karena kan warga Indonesia ini kan banyak ya. Jadi kalau cuma satu brand doang yang ngomong mah nggak akan didengerin gitu, harus terus-terusan gitu. Jadi em, aku berharap sih kita bisa nyelamatin bumi ini bareng-bareng gitu. Ya, itu aja sih kalau dari The Body Shop kurang lebih ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dingga atas closing statement-nya. Last but not least, kita dengarkan tanggapan dari narasumber pemateri. Dipersilakan kepada Bli Bagus untuk memberikan closing statement-nya. Oke, terima kasih. Kalau dari kami percaya setiap brand itu memiliki karakter, visi, dan komitmennya masing-masing ya, terutama dalam penerapan kewajiban EPR. Karena itu, Waste for Change hadir tadi dengan beberapa solusi, in-store recycling untuk yang memiliki store, senior waste untuk yang belum memiliki store dan ingin sistem digital, dan verified material recovery collection untuk yang ingin mengumpulkan dalam jumlah yang banyak. Karena kami percaya circular beauty ini bukan cuma sekedar tren, tapi akan menjadi tuntutan dari konsumen di masa depan ya. Jadi pengelolaan sampah yang bertanggung jawab itu melalui edukasi yang konsisten dan data yang terverifikasi itu menurut kami adalah kunci untuk mempertahankan relevansi dan juga kepercayaan pasar gitu. Nah, ini juga saatnya ya bagi brand yang ingin menjadi pionir gitu, seperti Avoskin, seperti The Body Shop. Kami juga sangat terbuka ya, kami setuju kolaborasi adalah kunci
karena brand sendiri akan sangat sulit menjalankannya. Waste for Change juga sangat sulit tanpa adanya informasi dari brand ataupun produsen untuk mengumpulkan sampahnya, sehingga untuk membangun ekosistem kami percaya itu harus inklusif, melibatkan banyak pihak, termasuk melibatkan pelanggan, melibatkan agregator, jaringan mitra, dan lain-lainnya untuk memastikan program berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi ini saatnya untuk produsen ataupun brand menjadi pionir dan bisa menggerakkan program-program yang berbasis lingkungan, dan harapannya juga dapat bermanfaat bagi brand itu sendiri. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semuanya, kepada Avoskin, kepada The Body Shop sebagai mitra kami yang juga sudah lama bekerja sama. Semoga kerjasama ini bisa tambah panjang umurnya, dan juga kami sangat terbuka untuk brand-brand lain yang ingin diskusi dengan kami dan menjalankan program terkait. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih banyak kepada narasumber penanggap dan perwakilan dari brand, dari Mbak Dingga dan Mbak Erni yang sudah hadir di kegiatan hari ini ya. Izinkan aku reminder kembali ya untuk rekan-rekan sekalian yang masih punya pertanyaan atau yang masih kepo nih atau yang masih kurang jelas terkait dengan pertanyaan atau terkait dengan materi yang sudah disampaikan sebelumnya, bisa langsung di drop di kolom chat agar tetap bisa terjawab nih hal-hal yang ingin ditanyakan gitu. Dan nantinya tim kami akan menindaklanjuti dan akan mengirimkan pertanyaan dan materi yang sudah disampaikan sebelumnya melalui email rekan-rekan yang sudah terdaftar sebelumnya. Oke, luar biasa banget webinar hari ini. Nggak disangka-sangka ternyata semuanya antusias dan sangat excited terkait pembahasan hari ini. Sesi hari ini benar-benar membuka wawasan kita tentang pentingnya penerapan EPR dan kolaborasi lintas sektor yang perlu dibangun. Sebagai ringkasan, kita sudah sama-sama belajar nih bahwa industri beauty bisa dan harus bertanggung jawab terhadap kemasannya yang dihasilkan. Kolaborasi lintas sektor itu adalah kuncinya dan konsumen juga punya peran penting dalam mendorong perubahan. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi wawasan dan kepada teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang sudah aktif dan berdiskusi untuk menyimak webinar ini hingga akhir. Oke, selanjutnya sebelum kita mengakhiri sesi webinar hari ini, seperti yang sudah di-sounding dan di-reminder berkali-kali sebelumnya tadi, akan ada pengumuman dua penanya terbaik yang sudah dipilih oleh Perkosmi. Kira-kira siapa ya yang dapat hadiahnya nih, satu buah lunchbox Essensio dan satu buah tumbler Stanley dari klasifikasi penanya terbaik? Oke. Oke, kami ucapkan selamat kepada yang pertama kepada Mbak Indah Prihandini dari perwakilan dari Natura Republik yang berhak untuk mendapatkan satu buah lunchbox Essensio. Dan pertanyaan yang kedua dari Mbak Rahma Fitrinur selaku mitra perwakilan dari Mitra Aksi yang mendapatkan satu buah tumbler Stanley. Dan untuk kedua pemenang Mbak Indah dan Mbak Rahma diharapkan untuk menghubungi narahubung kami yang tertera di sesi Zoom meeting kali ini selaku Mbak Gadis. Silakan diperkenankan untuk menghubungi Mbak Gadis melalui WhatsApp yang tertera nomornya di slideshow Zoom meeting hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi aktif teman-teman semua. Terima kasih juga dari perwakilan brand dan pemateri dari Waste for Change Beli Bagus juga. Terima kasih banyak sudah memberikan materi dan wawasan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di webinar series berikutnya dan tetap semangat mewujudkan industri yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami @waste4change dan untuk follow sosial media Perkosmi @perkosmi.id untuk kegiatan lebih lanjutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan kegiatan.